Hai, halo anak-anak yang terkasih, bertemu lagi ya. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama lagi nih. Nah, apa ya? Pembelajaran kita adalah tentang mohon bantuan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, kita mempelajari ini supaya kita semakin mampu memahami bahwa doa merupakan ungkapan luar biasa orang yang beriman. Kemudian kita diajak untuk semakin mampu berdoa dalam berbagai kesempatan, dalam segala situasi. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita yuk. Anak-anak, pasti dong kalian pernah melihat hujan. Wah, sering Bu, sekarang hampir setiap hari hujan ya. Nah, biasanya nih kalau habis hujan kemudian panas, apa yang terjadi? Ya, betul, muncul pelangi-pelangi. Ya, ada pelangi ya. Nah, anak-anak yang terkasih, hujan, kabut, awan merupakan lambang dari situasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Tapi kadang dulu waktu masih kalian kecil-kecil suka ya menunggu hujan. Supaya apa coba? Iya, betul, main hujan-hujanan. Wah, kalau sekarang udah agak gede gini udah nggak lagi kali ya. Seru Bu. Iya, seru waktu itu ya main hujan-hujanan. Nah, anak-anak, adapun pelangi, kasih, janji merupakan lambang situasi yang baik. Ya, coba kita ingat kisah Nabi Nuh. Kalau kalian masih ingat ya, waktu mungkin pelajaran kelas berapa ya? Kelas 2, kalian masih kecil ya, itu bicara tentang Nabi Nuh ya. Nah, setelah hujan deras selama 40 hari 40 malam tuh yang menimbulkan air bah menenggelamkan bumi, kan muncul pelangi ya. Nah, pelangi itu merupakan tanda akan janji Tuhan yang menimbulkan harapan sehingga umatnya tetap kuat dalam situasi duka. Nah, seperti itu ya, ada situasi yang gak baik-baik aja, tapi kemudian ada situasi yang wow, ada pelangi. Senang, begitulah kehidupan kita manusia. Anak-anak yang terkasih, nah kok ada gambar kue lapis? Bukan lapis, lupis. Pasti dong kalian ada yang pernah makan kue ini. Ya, ini termasuk salah satu kue tradisional, enak ya. Itu dari ketan, taburin kelapa muda parut, kasih gula, pasti enak sekali. Nah, kenapa kok Ibu menampilkan gambar ini ya? Ibu punya satu cerita yang akan mengantar kita untuk semakin mendalami materi kita kali ini. Kisah kue lupis, seperti apa ceritanya? Yuk kita simak ya. Ada seorang ibu nih yang dia itu kesehariannya berjualan kue lupis. Nah, ibu ini seperti biasa mempersiapkan dagangannya pagi-pagi banget ya, masih dini hari, karena ketika matahari terbit dia sudah harus keliling untuk menjajakan dagangannya ini. Nah, pada hari itu adalah hari yang bagi dia sungguh aneh gitu ya. Dia merasa kok jualannya sepi, sampai dia teriak-teriak kue lupis. Gak ada yang membeli. Biasanya banyak orang pagi-pagi berhenti untuk membeli sekedar untuk sarapan pagi gitu ya. Ini gak ada satupun. Nah, dia sudah sementara punya harapan bahwa kue jajanan yang dijual ini laku, dia bisa bawa pulang uang untuk kebutuhan anaknya yang masih kecil-kecil. Tapi kok yang gak ada orang yang mau membeli kuenya ini. Nah, menyadari keadaan inilah ibu itu mulai khawatir nih. Aduh, gimana ini kalau gak laku, gak bawa pulang uang ke rumah untuk beli beras, untuk beli lauk pauk, untuk kebutuhan keluargaku besok lagi, hari besok. Sementara suamiku itu kerjanya cuma serabutan gini, uangnya nggak tentu dapat. Dia tuh sambil membatin begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Dia
tanpa lelah itu terus berjalan sampai siang. Dia berkeliling meneriakkan dagangan kue lupisnya. Keringat sudah mulai bercucuran. Terus makin sore dia hampir mengelilingi tempat itu tuh, nggak ada juga orang yang memberhentikan untuk sekedar membeli gitu ya. Ada perasaan kesal, khawatir, kecewa, dan dia merasa ini aneh gitu. Sampai jam 5 sore kok dagangannya itu seolah-olah sia-sia, nggak laku sama sekali. Dan ini belum pernah terjadi dalam kehidupan dia selama dia berdagang kue lupis ini. Dalam kelelahan dan keputusasaan, dia pun akhirnya duduk nih di pinggir jalan sambil merenungkan nasibnya hari itu. Dia mulai nangis. Ibu ini nangis gak hanya karena menyesali usahanya itu sia-sia gitu seakan-akan ya. Tapi dia sadar bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukannya, yaitu menafkahi keluarga, memberi makan untuk anak-anaknya. Di tengah tangisnya, air mata yang sudah mulai mengalir, di tengah kegalauannya, tiba-tiba dia itu keingetan Tuhan. Dia duduk di rumput-rumput di pinggir jalan itu, dalam hatinya dia berbicara dengan Tuhan. Tuhan, hari ini aku tidak mendapat apa-apa. Aku sudah berusaha, tapi tidak seorang pun membeli daganganku. Aku tidak menyesal atas jerih payahku yang sia-sia. Tapi Engkau tahu Tuhan, anak-anak yang Kau berikan kepadaku itu butuh makan esok hari. Tapi ya sudahlah Tuhan, aku pasrah. Engkaulah Tuhan yang mengatur hidupku. Lalu dia membuka mata. Setelah berdoa, dia mencoba beranjak dari tempat duduknya. Apa yang coba mau dia lakukan? Dia tuh punya maksud mau membuang ke tong sampah kue lupisnya itu. Tapi tiba-tiba dia pikir, nggak jadi deh dibuang di tong sampah. Aku buang ke sungai kecil aja di pinggiran kompleks perumahan itu gitu. Lalu dia mencoba berjalan menuju ke arah sungai sambil tetap membawa dagangannya itu dan dia tidak lagi meneriakkan untuk jualan kue lagi, enggak. Nah, sesaat sebelum dia sampai ke pinggir sungai, ada seorang anak kecil yang memanggilnya. Ibu, beli kue lupisnya Bu, kata anak itu. Si ibu ini kaget dong. Lalu dia mendekati anak kecil itu. Ternyata di teras di dekat anak itu memanggil itu banyak orang dewasa di situ sedang berkumpul bercandaria, dan ternyata para ibu-ibu yang ada di situ tertarik untuk beli jajan kue lupis itu, dan malah diborong semuanya. Habis, nggak jadi dibuang. Dan dia akhirnya, Tuhan, sungguh Engkau baik, bersyukurlah aku. Mohon maaf Tuhan, aku tadi sudah mau membuang kue-kueku ini. Aku terlalu emosi, maafkan aku Tuhan. Nah, akhirnya ibu ini pun pulang membawa uang. Anak-anak yang terkasih, ibu penjual kue lupis itu menyadari bahwa Tuhan sayang sama dia. Bahkan ketika dia sudah mau lari dari Tuhan dengan sikap-sikap kekecewaannya, amarahnya, kegalauan hatinya, kesedihannya, ternyata Tuhan tetap dekat dengan dia. Bahkan menolong melalui si anak kecil itu tadi. Sungguh luar biasa. Sungguh ajaib, pertolongan Tuhan itu nyata adanya. Anak-anak, kalau itu tadi kisah kue lupis, sekarang coba kita lihat gambar ini. Kita semua pernah ya dengan seperti gambar ini, kita berbincang-bincang dengan Tuhan, atau yang kita kenal dengan sebutan berdoa. Nah, anak-anak, apa sih berdoa? Mungkin bagi kalian sudah gak asing lagi. Berdoa itu bisa ada yang mengatakan berbicara atau bercakap-cakap dengan Tuhan gitu ya. Tentu saja kalau bercakap-cakap dengan Tuhan itu ada saatnya kita juga berdoa itu mendengarkan suara Tuhan.
Gak hanya kita terus yang omong, mohon, bersyukur ini, mohon itu, berharap ini itu. Tapi coba sekali waktu kita hening, kita diam, kita biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, di dalam berdoa itu juga perlu disertai iman, kepercayaan, kesabaran, kepasrahan kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Dan cara Tuhan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa itu banyak sekali cara. Seperti tadi kalau ibu penjual kue lupis itu dikabulkannya melalui kehadiran anak kecil dan orang-orang di sekitar yang akhirnya membeli dagangannya. Nah, anak-anak yang terkasih, coba kita lihat satu perikop ini, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16 sampai 31. Kita akan lihat dalam perikop ini bagaimana Tuhan mengabulkan doa. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, dari kisah Paulus dan Silas tadi, bagi mereka berdoa berarti menyampaikan puji-pujian kepada Allah.
Keduanya, yaitu Paulus dan Silas, mengalami sebuah keajaiban, di mana terjadi gempa bumi hingga pintu penjara dan belenggu mereka terbuka. Mereka dipenjara oleh orang-orang tadi, ya, para tuan-tuan dan para pembesar kota tadi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya waktu sendiri untuk mengabulkan doa kita. Kalau dalam kisah Paulus dan Silas, Tuhan mengabulkan doa-doanya melalui peristiwa alam, yaitu gempa. Sedangkan dalam kisah kue lupis tadi melalui kehadiran sesama. Orang beriman yakin bahwa doa dikabulkan pada waktu yang tepat. Mungkin di antara kalian sering merasa berdoa kok belum dikabulkan ya Tuhan, sampai kapan Tuhan? Nah, yang penting kita yakin, karena Tuhan tuh tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan Tuhan mengabulkan itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Bisa jadi kita inginnya secepatnya dikabulkan, tapi kan Tuhan melihat bahwa mungkin belum kita butuhkan yang kita mohonkan itu saat ini. Mungkin esok, lusa, atau kapan lagi gitu ya. Tuhan yang lebih tahu dari semuanya itu. Anak-anak yang terkasih, dengan sepenuh keyakinan, mari kita baca bersama doa penerangan Roh Kudus. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka semua akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak, kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan menutup memakai tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tanda salib, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Sampai ketemu dalam pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, bawa kebaikan dalam setiap hidupmu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.